ketika suami istri bercerai lalu mempunyai anak, anak tersebut masih di bawah 5 tahun, maka hak asuh siapa? Hak asuh ibunya. Jikalau anak tersebut sudah sampai kepada umur 7 sinin, kalau anak tersebut sampai kepada umur 7 tahun, baru anak tersebut boleh memilih sesuai keinginannya. Kalau anak tersebut menentukan ingin dirawat dengan ibunya, maka yang berhak yang merawat siapa? Ibunya. Kalau anak ini memilih untuk dirawat oleh bapaknya, maka yang berhak merawat siapa? Bapaknya. Jadi hak asuh anak di bawah umur 7 tahun apabila ayah dan ibunya bercerai jatuh kepada ibunya. Dan apabila anak tersebut sampai umur 7 tahun, baru anak tersebut yang memilih. Anak tersebut mempunyai hak untuk apa? Untuk memilih. Kalau dia memilih ayahnya, maka yang ngasuh ayahnya. Kalau memilih ibunya, maka yang ngasuh siapa? Yang mengasuh ibunya. Tapi dengan syarat, jikalau yang berhak mengasuh tersebut bukan fasik, ya, dengan syarat, kalau emang ibunya yang berhak untuk mengasuh, dengan syarat ibunya itu adil bijak, ya, bukan orang fasik, ya. Kalau emang ibunya orang fasik, orang yang rusak, maka hak asuh anak kembali kepada siapa? Kepada ayahnya. Kalau emang ayahnya yang berhak untuk mengasuh, anaknya memilih ayahnya, tapi sang ayah tersebut fasik, ya, paham toh? Sang ayah tersebut rusak, maka kembali hak asuh kepada siapa? Kepada ibu. Dan bagi mereka yang dipilih oleh anaknya untuk mengasuh, wajib sempurna di dalam dirinya 7 syarat. Yang pertama al-aqlu, wajib yang mengasuh itu berakal. Yang kedua hurriyah, wajib yang mengasuh tersebut bukan budak tapi merdeka. Yang ketiga ad-dinu, wajib yang mengasuh itu beragama Islam. Yang keempat al-iffah. Tuh, apa artinya iffah? Baik, tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak fasik, itu iffah. Yang kelima amanah, wajib mempunyai sifat amanah. Dan yang keenam al-iqamah, wajib menetap, bukan yang berpindah-pindah. Jadi yang mempunyai hak untuk mengasuh itu wajib menetap, berdomisili di salah satu tempat, bukan yang berpindah-pindah. Dan yang ketujuh al-khulu minaz zawj, wajib yang mempunyai hak asuh tersebut tidak mempunyai suami. Kalau emang si ibu tersebut sudah mempunyai suami, maka dia tidak mempunyai hak asuh 100%. Paham toh? Paham toh? Kalau salah satu syarat ini hilang, satu aja syarat ini hilang, maka tidak berhak untuk menjadi pengasuh terhadap anaknya. Itu kesimpulan hukum hak asuh bagi suami istri yang bercerai terhadap pengasuhan anak-anaknya. Paham toh? Di sini kita kembali kepada syarahnya. Syarah daripada hukum apa? Hukum hak asuh, ya. Siapa yang berhak untuk mengasuh anak kalau emang ibu dan bapaknya bercerai? Lihat, al-hadanatu lughatan ma'khudatun minal hadan atau hidon. Hadanah itu terambil dari kalimat hadana, wa huwa al-junub li dhammil hadinah
Atifli ilaihi. Al-junub itu apa? Memeluk itu ya, lidhammi. Karena dham merangkul atau memeluk ya. Namanya orang mengasuh gimana sih, dipeluk kan ya, erat gitu. Lidhammil hadanah. Si anak yang diasuh tersebut, atiflu ilaihi, anak kecil tersebut ilaihi kepadanya. Seperti pelukan anak kecil yang datang kepadanya, itu hadanah. Wa syara'an, menurut syariat apa itu hadanah? Hifdun, penjagaan atau pengasuhan, itu hadanah. Penjagaan atau pengasuh, hak asuh. Man la yastaqil bi umurihi, tuh yang tertuju penjagaan pengasuhan. Ma la yastaqil yang artinya yang tertuju dengan hal apa? Bi umurihi, bi dengan umurihi, perkara-perkara si anak tersebut. Wa tarbiyatihi, dan didikan si anak tersebut. Bima yaslihuhu, tuh bima dengan apa-apa yaslihuhu, yang baik hu terhadap anak tersebut. Wadaf'i ma yadurruhu, wadaf'i dan menjaga ma yadurruhu, yang akan merusak hu si anak tersebut. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, kalau si anak tersebut ya, kalau si anak tersebut masih kecil, siapa sih yang paling berhak? Jikalau anak tersebut masih kecil, belum sampai umur 7 tahun, belum tamyiz. Lalu siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut? Kalau anak tersebut masih kecil, belum tamyiz, yang berhak, yang paling berhak, wal ahakku, dan yang paling berhak bil hadanah, dengan hak asuh, al yang pertama ibu kandung si anak. Kalau ibu kandungnya tidak ada, summal jaddah, summa kemudian nenek ibu daripada ibu si anak atau neneknya si anak tersebut. Li ummin, terhadap siapa? Terhadap ibu si anak tersebut, nenek jatuhnya. Itu yang berhak. Yang paling berhak untuk mengasuh anak, jikalau anak tersebut masih bayi, yaitu ibu kandungnya sendiri. Kalau ibu kandungnya tidak ada, maka kembali kepada neneknya, ibu daripada ibu kandung siapa? Si anak bayi tersebut. Faidatun, al-hadanatu haqqun lis-saghiri wa man fi hukmihi. Al-hadanah, hak asuh itu hakun, suatu hukuk. Hak itu suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban lis-saghir, bagi siapa? Bagi anak yang masih kecil. Wa man fi hukmihi, dan siapapun fi hukmihi, di dalam hukum setaranya. Jadi hadanah itu wajib. Wa man fi hukmihi, dan di dalam hukum setaranya. Ya contohlah keponakan ya, bukan hanya sekedar anak ya. Kalau emang keponakan orang tuanya tiada, ya wajiblah orang tua daripada orang tua anak tersebut turun tangan untuk mengasuh. Paham tak? Jangan dibiarkan anak tersebut lunta-lanta tanpa ada pengasuh, tanpa ada yang mendidik. Ad-dalilu, dalil terhadap hadanah tersebut, an Abdillah ibnu Amr. Tuh, an Abdillah ibnu Amr, dari Sayyidina Abdillah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun. Itu diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad, ja'athu imra'atun. Ja'athu, ja'at telah datang, imra'atun seorang perempuan, hu kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi maf'ulnya muqaddam, imra'atun fa'ilnya muakhar, yang artinya ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan aslinya. Ja'athu telah datang, hu kepada Nabi. Siapa yang telah datang? Fa'il, pelaku yang datang, imra'atun. Telah datang seorang perempuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat,
Lalu perempuan tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibni hada, sesungguhnya ibni, anakku, hada yang ini, kana batni wi'aan lahu." Tuh, kana yang dimana batni, perutku, wi'a, lahu, tempat lahir, lahu, bagi si anak tersebut. Kana batni wi'aan lahu, yang dimana batni, perutku ini ya Rasulullah, wi'aan, tempat, lahu, bagi anak tersebut, selama 9 bulan. Wasadyi lahu sika, wasadyi, dan asiku, lahu, bagi anak tersebut, sika, minumannya. Wa hajri lahu hiwa, wa inna abahu, wa inna, dan sesungguhnya, abahu, ayah daripada si anak tersebut, talaqani, telah menceraikan aku. Wa aroda, wa dan aroda, si ayah si anak tersebut, si anak ini ya Rasulullah, ayan zi'ahu, ingin merebut, minni, merebut anak tersebut, anak tersebut, anak ini, minni, dari diriku. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan tersebut, anti ahaqqu bihi, tuh, anti, engkau, ibu dari anak ini, ahak, lebih berhak, lebih wajib, bihi, dengan anak tersebut, yang artinya lebih wajib untuk mengasuh, lebih utama untuk mengasuh terhadap anakmu, malam tankihi, malam, jikalau lam tankihi, kamu lam belum menikah, maka hak asuh anak masih bayi yang berhak ibunya, tapi dengan syarat kalau si ibu tersebut belum menikah. Paham tak? Kalau sudah menikah lain lagi. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhuma. Kesimpulannya apa? Seorang perempuan datang kepada baginda Nabi Muhammad, berkata apa? Ya Rasulullah, ini anak hasil dari perutku, dan meminum ASI dari ASIku. Lalu ayahnya menceraikanku. Lalu dia bersikeras untuk mengambil hak asuh anak tersebut olehnya. Lalu Nabi berkata, anti ahaqqu, engkau lebih berhak, yang artinya ibu lebih berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil, tapi dengan syarat apa? Malam tankihi, kalau engkau belum menikah dengan laki-laki lain. Paham tak? Hikmatu masyru'iyatil hadanah. Apa sih hikmah disyariatkannya hadanah? Hadanah ini syariat. Hadanah ini apa? Aturan Islam. Paham tak? Hadanah ini aturan Islam apa bukan? Aturan Islam. Nah, hikmah disyariatkannya hadanah apa? Di sini kita lihat apa hikmah disyariatkannya hadanah. Lihat. Tanzimul mas'uliyati, tanzim, menata mas'uliyat, kewajiban, al-muta'alliqah, yang terkait biri'ayati sighar, dengan riayati, mendidik, menjaga as-sighar, anak yang masih kecil. Itu hikmah. Karena anak yang masih kecil belum bisa berpikir. Paham tak? Belum sempurna untuk berpikir. Maka diperlukan siapa? Diperlukan sang mas'ul yang menjaga, yang mendidik, yang mengasuh. Wa tarbiyatihim, tuh, mendidik him, mereka, indaftiraki zaujain, tuh, indah ketika iftirak, berpisahnya zaujain, antara suami istri, ketika suami istri berpisah, cerai, hatta, tuh, sehingga la yaqa' zulmun lissighar, sehingga la yaqa', la tidak yaqa', terjadi zulmun, kedoliman, lissighar, terhadap sighar, anak kecil. Karena jangan enak bikinnya doang, kan begitu ya?
Setelah lahir kau mempunyai kewajiban. Jangan mau bikinnya doang, bagian ngedidik nggak mau, ngasuh nggak mau, tanggung jawab nggak mau, ngasih makan nggak mau, ngasih didikan nggak mau. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian ra'in. Setiap dari kalian ra'in, bertanggung jawab, paham? Hah? Pemimpin, setiap dari kalian pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap dari kalian, dari pemimpin, mas'ul, bertanggung jawab, an ra'iyati, terhadap apa? Ra'iyati, yang ditanggungnya. Paham tak? Tuh, itu salah satu hikmahnya supaya tidak terjadi zulmun, kedoliman terhadap anak kecil. Anak kecil mempunyai hak apa tidak? Kalau Anda yang bercerai, wahai ibu dan bapak, itu urusan Anda. Tapi ingat, jangan sampai anak kena imbasnya. Jangan sampai anak Anda kena dampaknya. Anda bercerai, wahai ibu dan bapak, tapi ingat, anak Anda mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Itu darah daging Anda. Kalau Anda bercerai, urusan Anda. Tapi ingat, anak wajib Anda tata, anak wajib Anda jaga, anak wajib Anda didik. Paham tuh? Jelas apa tidak? Anak wajib Anda didik. Tuh, fatudayyi, maka tudayyi akan menyia-nyiakan masalihahum, maslahat kebaikan hum, bagi mereka, yaitu anak-anak. Jangan sampai tuh dengan bercerainya antara kedua orang tua yang kena imbas anak. Awas, anak mempunyai kewajiban tersendiri, anak mempunyai hak tersendiri. Anak adalah anak tetap anak darah daging, tidak bisa dipisahkan. Kalau antara suami istri, kalau sudah bercerai, oke lah, mantan. Laki mantan suami, perempuan mantan istri. Tapi kalau anak, ada mantannya? Hah? Gak ada. Istri boleh jadi mantan, suami boleh jadi mantan. Tapi anak ada mantannya apa tidak? Gak ada istilah kata, tuh mantan anak gue, nggak ada. Ibu, ada nggak orang tua mantan? Tuh mantan orang tua gue. Anak jahanam itu, anak gilil adab itu. Hah? Walaupun ibu Anda sudah terkubur, ketika ditanya, mau ziarah siapa kau? Saya mau ziarah ibu saya, bukan mantan ibu saya. Paham? Jelas? Jadi yang tidak ada mantan tuh anak, tidak ada mantan. Orang tua tidak ada mantan. Kalau istri, ada nggak mantannya? Ada mantan istri. Suami bisa nggak jadi mantan? Ada mantan suami. Persahabatan bisa nggak jadi mantan? Tuh mantan sahabat gue tuh masih bisa. Tapi anak dari darah dagingmu, orang tua yang dimana kau darah dagingnya, ada nggak mantannya? Tidak ada. Makanya hak orang tua dan hak anak itu begitu besar, begitu agung, jangan disepelein. Hak orang tua sama hak anak. Faidatun al-hadanatu naw'un min anwa'il wilayah. Faedah al-hadanah, adapun hak asuh anak yang disyariatkan di dalam Islam, nau'un min anwa'il wilayah. Nau'un, salah satu menu daripada menu-menu wilayah, kewajiban wilayah. Paham? Wali, kewajiban kepemimpinan. Wahia lirijali wal inas. Akan tetapi hak asuh itu, kalau hak nikah kan untuk laki-laki, nggak boleh wilayatun nikah
yang menjadi wali pemimpin di dalam nikah perempuan nggak boleh. Itu khusus laki-laki. Tapi di dalam hadona, wahia, wadan, hiya, domir kembali kepada apa? Hadona. Adapun hadona, hak asuh itu menu daripada menu wilayah kepemimpinan, kewajiban. Cuma hadona tersebut mencakup lirijali bagi laki-laki, wal inasi dan juga perempuan. Illa tuh kecuali anna sesungguhnya hadonah tersebut lil inasi ahak aliyak, lil inas, li bagi inas, bagi perempuan ibu atau perempuan-perempuan yang lain, aliyak lebih layak, lebih tepat. Karena jiwa perempuan itu jiwa pengasuh. Emang diciptakannya jiwa pengasuh. Kalau jiwa laki-laki jiwa pendidik. Kita laki-laki jiwanya lebih kemana? Lebih kepada mendidik. Kalau perempuan mengasuh. Paham? Paham dong? Muddatul hadanah. Nah, adapun jangka waktu mengasuh anak itu sampai umur berapa? Sehingga anak tersebut bisa memilih sendiri. Lihat di sini. Tabda'ul hadanatu minal wiladah. Tabda'u dimulai hadanatu mengasuh, dimulainya mengasuh terhadap anak tersebut minal wiladah, min dari wiladah, dari awal lahir. Wa tastamiru tuh, dan berlanjut hak hadanah tersebut, hak asuh tersebut hatta sinat tamyiz tuh, hatta sehingga sina sampai kepada umur at-tamyiz, yaitu tamyiz. Kalau sudah mulai akalnya mulai apa? Mulai sempurna. Umur berapa itu? Umur 7 tahun. Jadi kalau cerai awal lahir atau cerai ketika hamil, maka hak asuh anak tersebut kepada ibu sampai anak tersebut berumur 7 tahun. Wa alamatuhu, dan tanda-tanda tamyiz itu apa sih? Ma'rifatul yamini minasyimal. Tanda-tanda anak tersebut sudah tamyiz 6-7 tahun, yaitu ma'rifah, mengetahui mana kanan yamin dan mana kiri shimal. Ini tangan apa? Kanan. Ini tangan apa? Kiri. Kanan kemana? Kiri kemana? Kalau anak tersebut sudah memahami mana kanan mana kiri, itu menunjukkan anak tersebut sudah yang artinya akalnya sudah mulai sempurna. Wal giyamu bi a'mali thaharah, atau giyam menjalankan amal-amal thaharah tuh, wudu, seperti wudu, sudah memahami wudu. Wa yakuma bi syai'in nafsahu, atau berdiri dengan sesuatu oleh dirinya sendiri. Paham? Yang artinya kalau dia pengen ini, dia sudah bisa ngambil sendiri. Paham? Kalau anak kecil kan berarti itu belum sempurna. Tapi kalau anak sudah tamyiz, sudah nggak uhan lagi, dia pasti berjalan, berdiri, mengambil dengan sendirinya. Nah, itu tanda-tanda tamyiz. Wa qad haddada, dan sungguh haddada dibataskan sinnat tamyiz, umur tamyiz itu oleh para ulama dibataskan mulainya kapan? Syaratkan oleh syariat. Nah, ketika anak tersebut sampai 7 tahun, maka anak tersebut mempunyai hak sendiri untuk memilih sesuai keinginannya. Paham dong? Paham dong? Ba'da dzalika tuh, ba'da setelah dzalika itu, yaitu ba'da setelah dzalika itu apa? Yaitu 7 tahun. Setelah dzalika itu sampai 7 tahun anak tersebut yukhayyarul waladu tuh, yukhayyar, diberikan pilihan. Al waladu
terhadap anak tersebut, ma'a ayyul abawen, tuh ma'a bersama ayyul abawen, yang mana abawen kedua orang tuanya. Ya'ish, dia akan hidup. Anak tersebut suruh memilih tuh, dengan siapa dia ingin hidup bersama kalau sudah umur 7 tahun. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh diancam. Wajib murni pilihan jiwa anak tersebut. Tapi si mayoritas yang namanya anak lari kepada ibu. Tapi dengan syarat kalau ibunya bijaksana. Kalau ibunya megaloman, maka anak tersebut akan memilih siapa? Memilih ayah lah. Anak juga mempunyai naluri, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Anak mempunyai perasaan apa tidak? Mempunyai perasaan. Anak mempunyai feeling apa tidak? Mempunyai feeling. Anak itu mempunyai feeling kenyamanan. Dan mayoritas anak itu lebih nyaman kepada ibu daripada kepada bapak. Itu nyatanya. Dan emang syariat sudah menentukan siapa aliak yang paling layak, yang paling tepat untuk mengasuh anak? Ibu. Perempuan itu yang lebih layak untuk mengasuh anak. Karena jiwa perempuan itu jiwa pengasuh. Kalau jiwa laki itu jiwa pendidik. Paham dong? Nah, kalau sudah sampai 7 tahun anak tersebut, silakan memilih kepada siapa dia akan hidup. Kalau memilih kepada ibu, maka hak asuh ada pada ibunya. Kalau memilih kepada bapak, maka hak asuh ada pada bapaknya. Fa idza ikhtara ahaduhuma sulima ilaih. Maka apabila ikhtaro, si anak tersebut ikhtaro, memilih fa'ilnya anak, ikhtarol walad, si anak tersebut memilih ahaduhuma, salah satu dari kedua orang tuanya, sulima ilaih, sulima diserahkan ilaih kepadanya. Faqad rawat Tirmidzi, dan telah diriwayatkan oleh siapa? Imam Tirmidzi. Annahu sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman. Nah, ini dalilnya. Baginda Nabi Yuna Muhammad pernah memberikan pilihan. Khayyara fa'ilnya Rasulullah. Rasulullah khayyara, memberikan pilihan kepada siapa? Ghulaman maf'ul. Khayyara, telah memberikan pilihan Rasulullah ghulaman kepada anak kecil. Baina abihi wa ummihi, antara abihi ayahnya, wa ummihi dan ibunya. Nabi memberikan pilihan kepada seorang anak kecil di zaman Nabi untuk memilih, kau ingin hidup dengan ayahmu atau kau ingin hidup dengan ibumu. Maka gala, Nabi berkata, ya gulam. Tuh, lihat. Nabi berkata, ya gulam, wahai anak kecil, hadza abuka, ini ayahmu, wa hadhihi ummuka, dan ini ibumu. Fakhud, maka khud, kamu ambil, kamu raih, biyadi ayyihima, tuh, bi dengan yadi tangan, ayyihima, dari dua tangan mereka. Silakan kamu raih, ini ayahmu, ini ibumu. Silakan kau raih. Tangan siapa yang akan kau raih? Tangan siapa yang akan kau genggam? Yang menjadi pilihan bahwa engkau ingin hidup dengannya, diasuh olehnya. Ambil dengan tanganmu, kedua tangan mereka, syi'ta, sesuai yang kau inginkan. Makanya tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada ancaman. Wajib resmi naluri pilihan anak tersebut memilih ayahnya atau memilih ibunya. Ba'akhadha biyadi ummih, tuh. Maka akhadha, telah mengambil. Siapa yang mengambil? Anak tersebut telah mengambil atau menggenggam biyadi ummih, dengan yadi tangan ummih, ibunya. Fantalaqat bihi, maka intalaqat, pergi sang ibu bihi, dengan anak tersebut, yang artinya sang ibu mempunyai hak asuh terhadap anak tersebut.
Nah, ini dalil bahwa hak asuh anak dari bayi ibunya. Kalau emang ibunya sesuai syarat yang disyaratkan di dalam syarat hadonah, di dalam syarat hak asuh. Kalau tidak, ibunya mempunyai syarat yang berhak untuk mengasuh anak, maka hak asuh dikembalikan kepada siapa? Kepada bapaknya. Dan ketika anak tersebut sampai kepada umur 7 tahun, baru anak tersebut boleh memilih dengan siapa dia akan hidup, dengan siapa dia ingin diasuh. Paham dong? Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Mas'alatun idza ikhtara al-waladu. Nah, ini ada satu masalah nih. Idza, apabila ikhtara, memilih, waladu, anak tersebut, abahu, ayahnya. Si anak sudah sampai umur 7 tahun. Si anak memilih siapa? Memilih ayahnya, memilih bapaknya. Wa sulima ilaih, dan sulima diserahkan ilaih, kepada bapaknya. Fala yamna'uhu, tapi dengan syarat, maka la yamna'uhu, tidak boleh dilarang. Siapa? Sang ayah, la yamna'uhu, tidak boleh melarang. Min ziyarati ummihi, min dari ziarah berjumpa ummihi, dengan ibunya. Wa idza aradatil dan idza, apabila aradatil al-um, aradat, mempunyai keinginan, ziyaratal walad, untuk berjumpa walad, menemui walad, anaknya, fala tamna minadh dhahab, maka la tamna, tidak boleh dilarang, minadh dhahab ilah, min dari dhahab, pergi, ilaihi, kepada anak tersebut. Wa dukhul alaih, dan dukhul, masuk, berjumpa, alaihi, atas anak tersebut. Jadi kalau emang si bapak ini sebenarnya dua-duanya, paham? Kalau emang anak sudah 7 tahun, dia memilih hak asuhnya ibu, maka si ibu, si anak tersebut yang mempunyai hak asuh, tidak boleh melarang ayahnya untuk menjumpainya dan juga untuk bertemu dengannya. Begitu juga kebalikannya. Kalau si anak memilih hak asuhnya kepada siapa? Kepada bapaknya, maka si bapak tidak boleh melarang ibunya untuk menjumpai, untuk bertemu anaknya. Apabila dilarang, itu dosa, melanggar hak dan kewajiban. Gak boleh melarang. Kayak orang sekarang ya, anak dicuci otaknya. Sejelek-jeleknya bapak, tetap aja bapak anaknya. Sejelek-jeleknya ibu, tetap aja dia ibu bagi anak Anda. Benar apa tidak? Ini kan kalau sekarang luar biasa ya. Kalau sudah terjadi perceraian, anak menjadi korban jiwa dan raga. Bahkan anak dididik untuk memandang ayahnya jelek dengan 1000 kejelekan. Atau anak tersebut diasuh oleh ayahnya. Si ayah mendidik dengan didikan 1000 kejelekan ibunya. Dihancurin jiwa anak, dihancurin taat anak kepada kedua orang tuanya. Siapa yang menghancurkan? Mereka, orang-orang tua yang tidak bijaksana. Orang tua tetaplah orang tua. Bagaimana rupa orang tuamu tidak menjatuhkan kedudukan bahwa dia orang tuamu. Jelas? Apa tugas anak? Tugas anak menghormati, menjaga, menyelamatkan orang tuanya. Seburuk apapun orang tua Anda, tetap kedudukannya orang tua Anda, tetap levelnya orang tua Anda. Maka kita selaku anak wajib lebih bijak dan memahami bahwa kita lahir ke alam dunia dengan jasa ibu dan ayah kita.
Jelas? Jelas? Kita lahir dengan jasa siapa? Dengan jasa ibu dan ayah. Dan ayah kita. Bagaimanapun bentuk orang tua, tetap dia orang tuamu, tidak pernah bergeser kedudukannya dari orang tuamu. Kau diaku sebagai anak atau kau tidak diaku sebagai anak, tetap dia orang tuamu. Paham dong? Istirahat. Anak baru deh. Anak baru. Paham dong? Mas'alatun idza ikhtara al-walad abah wa ummuhu ma'an aqra'a bainahuma. Nah, sekarang menjadi masalah. Sekarang menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah? Hah? Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah ketika anak sudah sampai umur 7 tahun dan orang tuanya sudah berpisah bercerai, lalu anak tersebut diberi pilihan, ya kan? Dengan siapa engkau ingin hidup dan siapa yang akan engkau pilih. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka yang berhak asuh siapa? Ibunya. Kalau anak tersebut memilih bapaknya, maka yang berhak asuh siapa? Bapaknya. Tapi yang menjadi masalah, anak tersebut suruh memilih, tetap dia memilih dua-duanya. Tidak, saya ingin hidup dengan ayahku, dengan ibuku. Dilobi lagi, ayo dengan siapa engkau ingin? Tetap ibu dan ayah. Sampai ketiga kali, kau ingin hidup dengan siapa? Kau memilih siapa? Aku tetap memilih ibu dan ayah. Maka kalau anak tersebut kekeh memilih dua-duanya, aqra'a bainahuma, maka diundi bainahuma, antara keduanya. Dikocok tuh, diundi ya. Misalan bapaknya namanya Budi, ya. Ibunya namanya Tuti. Tulis tuh di kertas, yang satu Budi, yang satu Tuti. Masukin tuh kaleng, dikocok. Siapa yang keluar, berarti dia yang mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut. Paham Tom? Hah? Bisa dipahami apa tidak? Hah? Masalatun idza lam yakhtaril waladu. Nah, tadi anak itu memilih dua-duanya. Ya, suruh pilih salah satu, malahan memilih dua-duanya, tetap nggak mau. Saya ingin hidup dengan ibu dan ayah saya. Maka diundi. Nah, ini ada masalah lagi. Anak sudah sampai umur 7 tahun. Kedua orang tuanya sudah bercerai. Lalu anak tersebut diberikan pilihan hak asuh, boleh memilih. Disuruh pilih, diam aja. Dengan siapa engkau akan hidup? Diam. Silakan, wahai anak, kau pilih ayahmu apa ibumu? Diam. Suruh pilih lagi, mingkem. Keempat kali suruh pilih lagi, mewek, dia nangis, gaung-gaung. Wah, dia nggak mau milih. Hah? Bagaimana itu? Tuh, idza lam yakhtar waladu ahadan, apabila sang anak tersebut tidak memilih salah satu dari dua-duanya, min abihi, dari ayahnya, wa ummihi, dan juga ibunya, wasakat, wadan sakat, dan anak tersebut diam. Wasakata, anak tersebut diam, gak mau jawab, gak mau milih. Maka siapa yang berhak untuk mengasuh? Fal ummu aula. Maka al seorang ibu, aula, lebih utama untuk dipilih menjadi pengasuh anak tersebut. Ya, namanya naluri anak ya. Ke kanan ayahnya, ke kiri ibunya. Naluri anak, darah daging. Jiwa anak, darah daging. Melirik ke kanan, wajah ayahnya. Laki-laki yang paling berjasa di alam dunia ini. Melirik ke kiri, wajah ibunya. Perempuan yang paling berjasa di dunia ini.
Terkadang anak tersebut tersentuh, berat untuk memilih ke kanan ayah, ke kiri ibu. Nah, jikalau anak tersebut sakat, diam, tidak mau memilih, maka ketentuan asuh yang lebih utama dijatuhkan kepada siapa? Ibu. Fal ummu aula. Maka ibu aula, lebih utama, lebih afdol. Paham dong? Jelas? Bisa dipahami? Mas'alatun idam tana'atiz zaujatu min hadanatil walad akhadathu ummuha. Idza, apabila imtana'at, dilarang, az-zaujatu, oleh seorang istri, oleh istri kedua. Jadi si bapak nikah lagi dengan seorang perempuan, paham? Setelah cerai nikah lagi. Bini yang kedua ini melarang suaminya, si suami tersebut selaku bapak terhadap anak dari bini yang pertama. Si bini yang kedua melarang, tidak boleh engkau mengasuh anakmu, aku tidak menerima. Tuh, min hadonah, min dari hadonah, mengasuh walad, anak tersebut. Akhadathu, maka si ibu dari anak tersebut mengambil alih anak tersebut, ummuha, yaitu ibunya. Paham tuh? Jelas? Mas'alatun idza lam yakunil abu maujudan. Nah, sekarang posisi si bapak ini meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia. Paham toh? Idza, apabila lam yakunil abu, lam, tidak terjadi abu, maujudan, tidak ada, khuyyiral waladu bainal jaddi wal maka diberi pilihan khuyira al waladu, anak tersebut, bainal jaddi, baina, antara jadi kakek atau ibu kandungnya, antara kakek bapak daripada bapaknya daripada bapak anak tersebut, atau ibu kandungnya. Makanya kalau ayahnya tiada, maka yang diberi pilihan siapa? Kakeknya atau ibu kandungnya. Makanya naik kepada kakek kalau bapaknya tiada. Misalnya pas umur 7 tahun bapaknya meninggal dunia, maka dipilih, kau ingin diasuh oleh kakek atau kau ingin diasuh oleh ibumu. Kedudukan ayah tiada, maka naik kepada kakek. Paham toh? Jelas di sini? Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami? Syurutul hadanah. Tapi ingat, ketika ibu atau bapak mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut, maka si ibu atau si bapak tersebut boleh mengasuh anak tersebut apabila ada 7 syarat di dalam dirinya. Si ibu dan bapak tersebut, syarat yang pertama, wajib al-aqlu, berakal. Kalau emang ayahnya gila, ya sudah, dipastikan hak asuh kepada siapa? Kepada ibu selama-lamanya. Kalau emang ibunya gila, tidak berakal, ya sudah, dipastikan hak asuh kepada siapa? Kepada ayahnya selama-lamanya. Maka syarat hak asuh tersebut yang pertama, al-aqlu, berakal. Fala hadonata li majnunah, tuh. Famakala, tidak wajib hadonah, hak asuh, li majnunah, bagi yang gila. Li adami gudratiha. Kenapa tidak wajib? Li adami, karena tidak ada gudratiha, kemampuan si pengasuh tersebut, ala riayati nafsiha, ala atas riayati, menjaga nafsiha, dirinya sendiri. Untuk menjaga dirinya aja tidak bisa kan orang gila, paham apa tidak? Bagaimana menjaga orang lain? Fa kaifa, fa maka kaifa, bagaimana, tara'a, dia merawat umur ghairiha, umur perkara ghairiha yang lainnya. Paham dong? Paham dong? Paham dong? Jadi wajib berakal. Yang mengasuh tersebut. Syarat yang kedua, al-huriyah, wajib merdeka. Si bapaknya bukan budak, si ibunya bukan budak. Itu syarat yang kedua. Fala hadonata li amatin, tuh.
maka la tidak wajib hadanah hak asuh li ammah bagi budak, hatta sehingga wa in adinalaha sayyidaha, hatta walaupun in adina diizinkan laha bagi si budak perempuan tersebut, sayyiduha sayyid hak si budak tersebut, walaupun diizinin oleh sayyidnya, tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewajiban untuk hak asuh bagi budak, walaupun sayyid pemiliknya mengizinkan fil hadanah di dalam mengasuh. Paham doh? Paham doh? Paham doh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi kalau apa? Kalau budak tidak ada apa? Tidak ada hak asuh. Wajib syarat pengasuh tersebut, entah itu dari bapak, entah itu dari ibunya, wajib dia hurriyah. Dia bukan budak. Lalu yang ketiga, al-Islam. Wajib beragama Islam. Kalau emang suaminya bukan Islam, ibunya Islam, maka hak asuh selamanya jatuh kepada ibunya, karena ibunya Islam. Ayahnya kafir. Atau kebalikannya, ibunya kafirah, bapaknya muslim, maka hak asuh jatuh langsung kepada bapaknya selamanya. Karena kekufuran dari salah satu kedua orang tua, jatuh hak asuh mereka terhadap anaknya. Jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, bagaimana kalau dua-duanya kafir, tidak beriman? Maka hak asuh itu ditetapkan oleh wali, ya oleh pemimpin-pemimpin yang ada. Paham? Kewajiban-kewajiban negara, siapa nih hak asuh? Kepada siapa? Paham tuh? Kalau emang ibunya kafirah, bapaknya kafir, tidak beriman, maka hak asuh wajib ditentukan oleh wali hakim. Jelas? Untuk anak tersebut siapa? Lalu yang keempat, al-iffah. Tuh. Al-iffah itu istiqomah. Kesimpulannya, iffah itu wajib yang mempunyai hak asuh itu enggak bapak, enggak ibu, wajib mempunyai sifat yang tidak istimror, yang tidak selalu melakukan dosa besar. Itu namanya iffah. Yang terjauh dari perilaku dosa besar, itu iffah. Jadi dilihat dulu nih hak asuhnya, pecinta dosa besar enggak? Kalau emang pelaku tiap menit dosa besar, tidak mempunyai hak, karena itu akan merusak dan berpengaruh kepada anak-anaknya. Jelas apa tidak? Syarat yang kelima, al-amanah tuh, wahyal kafu tuh, al-ifati wahya wadan hiya, yaitu ifa apa artinya? Al-kaf, menjaga amma la yahil, dengan apa-apa la yahil, yang tidak halal, yang tidak boleh, yang artinya terjaga dari dosa besar. Yang kelima, amanah, wajib mempunyai sifat amanah. Kalau enggak amanah, anak tersebut bisa-bisa telantar. Jelas? Siapa yang mengasuh tersebut wajib mempunyai sifat amanatun. Wahia diddul khianah, wadan hiya, yaitu amanah apa artinya? Diddul, lawan. Did itu lawannya al khianah, khianat. Wajib amanah. Yang keenam, wa yutlaqul iffah tuh, dan diitlakan alal iffah wal amanah tuh. Alal iffah atas syarat iffah dan syarat amanah, ala adalah dan syarat adil, dohirah, dohirnya yang nampak. Fala hadonata lipasikofa, maka la hadonah, tidak ada hak hadonah asuh, tidak ada hak asuh lipasikoh, kalau emang si ibunya pasikoh, atau si bapaknya pasik. Apa itu pasik? Murtakibul kabair, mereka yang selalu doyan melakukan dosa besar, itu pasik. Itu syarat. Syarat yang keenam, al-iqamah, wajib pengasuh tersebut entah ibu atau bapak, wajib syarat yang keenam dia iqamah, menetap berdomisili. Bukan yang engklek, bulan ini Jakarta, bulan besok Bandung, bulan besok Sumenep, bulan besok Banyuwangi, bulan besok Afrika. Nggak berdomisili dia, nggak wajib.
Wajib syarat yang merawat tersebut yang domisili mempunyai ketetapan tinggal. Paham dong? Mempunyai ketetapan apa? Mempunyai ketetapan tinggal. Kalau yang engklek-engklek itu jatuh hak kewajiban asuhnya. Paham toh? Jelas apa tidak? Yang ketujuh, al-khulu min zauj. Nah, kalau si istri yang merawat, wajib syarat yang ketujuh, si istri tersebut belum mempunyai suami baru. Lihat, antakunal hadinatu, antakuna menjadi hadinah, ini fa'il, ya, hadinah, yang mengasuh tersebut dalam kurung yaitu ibu, minaz zauj, tuh, dari seorang suami. Fa idza tazawwajatil hadinah, fa maka idza apabila tazawwajatil hadinah, hadinah pengasuh tersebut tazawwaj, menikah lagi, yang artinya si ibu tersebut hadinah sebagai pengasuh tazawwaj, menikah lagi, sagotot jatuh hak hadanatuha, hak asuha si ibu tersebut. Kalau si ibunya sudah menikah, maka jatuh haknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anti ahakku bihi, itu riwayat yang tadi itu di akhirnya kan Nabi berkata apa? Anti, engkau wahai ibu, ahak, lebih berhak, lebih wajib, bihi, dengan anakmu, yaitu dengan mengasuh anakmu, malam tankihi, apabila kamu belum menikah lagi. Kalau sudah menikah lagi, maka jatuh. Kenapa? Karena seorang perempuan kalau sudah memiliki suami lagi, dia di bawah tanggung jawab suami yang lain. Dia tidak mempunyai hak. Paham dong? Yang mempunyai hak apa? Suami. Istri di bawah tanggung jawab siapa? Suami. Paham dong? Nah, itu syarat yang ketujuh. Nah, wajib mereka yang akan mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut, wajib di dalam dirinya ada 7 syarat. Fa idza ikhtalla, fa maka idza ikhtalla, berkurang syartun minasyurutu, satu syarat aja, minasyurut dari syarat-syarat yang di atas, dari 7 surut as-sabiqah yang sudah lewat tadi di atas, sagodotil hadonah, maka jatuh hak kewajiban hadonah, kepengurusannya, anil dari ibu, watan takila, dan berpindah ila ghairiha, ila ke ghairiha, selain hak ibu tersebut, pindah kepada bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, pindah kepada kakeknya. Satu syarat aja dari 7 syarat tersebut tidak ada, maka hak asuh pindah kepada ayahnya. Ayahnya tidak ada, pindah kepada kakeknya. Paham toh? Jelas apa tidak? Far'un yastahiqqul inasul hadanah, berhak al-inas, seorang perempuan atau ibu hadonah, untuk mengasuh qabla rijal, sebelum laki-laki, yaitu karena jiwa perempuan itu mengasuh, jiwa laki-laki itu mendidik, jiwa perempuan itu merangkul, jiwa laki-laki itu menata. Itu beda, jiwa laki dan jiwa perempuan. Nah, bagaimana Beb kalau perempuan, laki tidak, perempuan tidak? Terserahlah kau itu. Kalau banci aku tidak tahu. Paham tuh? Kalau banci cak mano, tidak tahu lah aku. Cak mano dia tuh. Akhirnya tuh pagi olahraga, malam diajak dansa lagi, repot kan? Paham? Nah, bagi si ibu, perempuan itu lebih berhak asuh qabla rijal, sebelum laki-laki. Ala tartibi ati, ala atas tartib yang ditertibkan ati nih yang akan datang. Siapa hak asuh dari pihak perempuan? Al-um, ibu kandungnya. Ini hak asuh terhadap anak. Kalau ibu kandungnya masih ada, ibu kandungnya
lebih berhak. Kalau ibunya nggak ada, misalnya meninggal dunia, maka berpindah sumal jaddah, kakeknya ibu daripada ibu si anak tersebut, ibunya dari ibu si anak tersebut, jatuhnya kepada anak nenek, neneknya. Paham? Tuh, sumal jaddah. Siapa jaddah? Ummul tuh. Ibu, al-um, ibunya si anak. Paham? Kalau emang nenek dari ibunya nggak ada, meninggal juga, maka tahap yang ketiga jaddah ummul ab. Paham? Nenek dari ibu bapaknya. Jadi ibu kandungnya, kalau ibu kandungnya nggak ada, nenek dari ibunya. Paham? Misalnya nih Habib punya orang tua nih, ibu ada bapak kan Habib, ada abah ada umi, nenek dari umi dulu. Paham? Yang berhak ngasuh Habib, kalau misalnya ibu Habib nggak ada, nenek dari ibu. Kalau nenek dari ibu nggak ada, nenek dari bapak. Paham? Tuh, sumal jaddah umul ab. Kalau emang nggak ada juga, sumal jaddah tu ummu abil ab. Sumal jaddah, kemudian jaddah, nenek, ummu, ibu dari bapaknya abah. Paham? Jelas? Yang penting sampai ke atas. Kalau emang itu nggak ada, al-ukhtu syaqiqah. Nah kalau nggak ada, misalnya ini semua nenek nggak ada, maka jatuh kepada saudara kandung, saudara perempuan kandung. Misalnya ibunya meninggal, maka pindah kepada saudara kandung, syaqiqah kandung. Kalau saudara perempuan kandung nggak ada, al-ukhut lil ab, saudara perempuan dari bapak. Kalau emang nggak ada semua, summal kholah, kemudian kholah. Siapa kholah? Bibi. Bibi dari ibu. Ada ibu perempuan, kakak ibu perempuan, itu kholah. Kalau emang nggak ada juga, banatul ukhut, banat, anak-anak perempuan saudara kandung kita. Summa kemudian banatul anak-anak perempuan saudara laki-laki kita. Kalau emang nggak ada juga, summal amah, summa kemudian amah, bibi dari bapak. Adek kakak perempuan dari pihak bapak. Paham tom? Nah itu perempuan yang berhak untuk menjadi pengasuh dari pihak perempuan. Jelas? Wa yastahigul hadonatu minad dzukur ala tartib, dan yang berhak hadonah untuk menjadi pengasuh minad dzukur dari kalangan laki-laki ala tertib, ala atas tertib aturan hati yang ada. Siapa yang berhak? Al abu, bapak kandung si anak. Paham? Ini rentetan yang berhak. Kalau bapak kandung si anak nggak ada, sumal jaddu, suma kemudian jaddu. Ayahnya si anak atau kakeknya si anak. Wa in ala tuh jad, buyut, uyut, nyot sampai ke atas tuh. Hah? Semua tuh wa in ala sampai ke atas. Sumal akhsyagik, suma kemudian kalau bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, maka berpindah kepada akhsyagik, saudara laki-laki si ayah, si bapak anak tersebut. Saudara laki-laki nggak ada, sumal akhlil ab, saudara laki-laki dari bapak. Nggak ada juga, suma ibnul akh syagik, maka pindah kepada ibnul akh, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki kandung, bukan laki-laki dari bapak. Habib punya kakak laki-laki namanya Umar, masalah contoh, ini dari ibu dan bapak kandung, nggak ada semuanya. Nah si Umar ini punya anak, anaknya si Umar ini berhak untuk merawat anak Habib.
Suma ibnul akhlil ab. Tuh, suma ibnu anak saudara laki-laki liab dari pihak bapak. Kalau nggak ada juga sumal ammu syakik. Suma kemudian am, paman syakik kandung, yaitu adek atau kakak laki-laki dari bapak kita. Adek kakak laki-laki dari bapak kita, tapi adek kakak kan kandung. Kalau nggak ada juga sumal ab lil ab. Suma kemudian paman dari pihak bapak. Nggak ada juga suma ibnul am syakik. Kemudian anak dari paman syakik kandung. Nggak ada juga suma ibnul am lil ab. Suma kemudian ibnu anak dari paman dari bapak, jihad bapak. Nah, ini dari kalangan perempuan tadi sudah disebutkan, dan dari kalangan laki-laki yang berhak untuk merawat sudah disebutkan. Lalu bagaimana dari kalangan tengah-tengah? Hah? Laki ida, perempuan ida. Hah? Siapa? Ya setengah goib. Paham tuh? Jelas apa tidak? Nah, ini hukum apa? Hukum hadanah. Hukum hak asuh anak. Siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak? Kalau emang kedua orang tuanya bercerai, lihat. Kalau masih kecil, di bawah umur 7 tahun, maka ibu lebih berhak. Kalau anak tersebut sudah sampai ke umur 7 tahun, maka anak tersebut wajib memilih dengan siapa dia akan hidup sesuai keinginan dan pilihannya. Dan bagi mereka yang mempunyai hak untuk mengasuh, wajib mempunyai 7 syarat yang ada pada dirinya. Kalau ada salah satu syarat tidak ada, maka berpindah hak asuh tersebut kepada yang lainnya. Paham tak? Nah, ini namanya hukum hadanah, hak asuh. Nah, biarin kesini, biarin. Paham tak? Ditutup gerbang. Nah, biarin. Paham tak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak?